Kembali sampai Indonesia Malam, saudara. Saya langsung menuju ke salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Bung Refli Harun. Bung Refli, Anda mendengarkan apa yang kemudian tadi menjadi perbincangan. Kami adalah kumpulan dari segelintir kepentingan kelompok yang kemudian berseberangan dengan Jokowi. Ada ekonomi, ideologi, agama, politik. Jadi yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan adalah baru kemudian mendeklarasikan dari fragmentasi kepentingan tadi yang disampaikan oleh Bung Kiki, Prof Kiki, lalu kemudian ada satu orang yang ditangkap. Ini seolah-olah membenarkan bahwa jangan-jangan ada kepentingan tertentu di dalam kami. Bagaimana Anda menjawab ini? Kalau kita bicara kepentingan di kami itu gini, pertama secara organisasional ya, secara organisasional itu kan organisasi yang cair. Jadi antara kami di pusat dan kami di daerah itu tidak ada hubungan struktural, itu satu. Yang kedua, kita harus profesional. Kalau kita misalnya katakanlah menangkap seseorang sebagai suspek, sebagai tersangka, belum tersangka baru ditangkap kan? Iya, maka kita harus melihat ini sebagai individual responsibility dulu. Jangan kita kaitkan dengan organisasi. Sama seperti misalnya begini, ketika ada anggota partai politik tertentu ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi dan sudah divonis, kan kita tidak pernah mengatakan bahwa partai itu adalah partai yang melakukan korupsi. Karena kalau begitu, semua partai itu harus dibubarkan semua. Karena semua partai anggotanya pernah divonis karena melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kita tidak main generalisasi. Nah, tapi kan masalahnya adalah kita berhadapan dengan media dan massa yang tiba-tiba selalu mengaitkan sesuatu dengan latar belakang orang, latar belakang organisasinya. Padahal belum tentu itu ada kaitannya, itu satu. Kalaupun ada kaitannya silahkan Oke, nanti kita akan proses penyelidikan terkait dengan proses itu. Pertanyaannya tadi yang kemudian disampaikan oleh Prof Kiki, bagaimana mungkin Jenderal Purnawirawan Gatot bertemu dengan Din Syamsuddin, kemudian bertemu dengan Bung Refli. Kepentingannya apa? Nggak masuk ini, fragmentasi kepentingan yang terpotong. Bagaimana Anda menjawab ini? Enggak juga, kepentingannya kan kalau saya sendiri misalnya maksudnya adalah kepentingan untuk melihat perbaikan bagi negara ini. Saya pribadi misalnya mengamati ya, dibandingkan masa pemerintahan Jokowi 1, saya justru melihat pemerintahan Jokowi 2 jauh lebih lemah, jauh lebih tidak anti korupsi misalnya. Ada pelemahan KPK di sana misalnya. Ada soal-soal yang belum selesai. Freedom House misalnya mengatakan negara kita negara yang separuh bebas sejak 2016. Yeah. Jadi ada semacam hal-hal yang perlu kita kritisi dari pemerintahan Jokowi. Dan saya kira orang seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, dan lainnya juga memiliki concern yang sama, walaupun masing-masing kepala kan nggak bisa kita bedah satu-satu. Seorang Refli Harun barangkali cuma concern terhadap values, nilai, bukan ambisi kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lain di titipi yang lain dan lain sebagainya, itu urusan yang terpulang pada diri masing-masing, tapi yang diperjuangkan itu adalah value. Nah, value yang diperjuangkan itu sudah dideklarasikan kan, yaitu deklarasi dan 8 tuntutan kami, plus penghapusan presidensial threshold, lalu terakhir juga termasuk melakukan dukungan terhadap tuntutan buruh dan mahasiswa untuk mempermasalahkan. Yang diperjuangkan hanyalah value, nilai, nggak ada yang lain, Prof Kiki? Loh, jangan dulu. Itu yang ini versi. Oh, belum selesai, oke. Jadi selain value, selain nilai apa lagi, Bung Refli? Iya, saya mengatakan versi saya adalah kenapa saya misalnya bergabung dengan kami, karena saya ingin memperjuangkan value. Mas Kiki tahu, kita masih satu kelompok sebenarnya. Pertanyaannya kami, Bung Refli, apakah kami ini juga hanya memperjuangkan nilai? Tidak ada yang lain kok. Ini kan itu yang kita deklarasi yang penting untuk kemudian disampaikan kepada publik. Itu yang kita bicarakan, itu yang saya tahu, itu yang kita rumuskan. Oleh karena itu saya menanyakan kepada Prof Kiki. Jadi nggak perlu khawatir Prof Kiki bahwa yang perjuangkan hanya value. Kalau ada fragmentasi kepentingan, perbedaan kepentingan itu hanya kemudian ada perbedaan dari latar belakang, tapi tujuannya sama, nilai yang kemudian akan disampaikan. Aiman begini, tendensius Aiman. Jadi tidak boleh. Di mana tendensiusnya, Bung Refli? Ya, gini. Ketika saya menjelaskan kan seolah-olah langsung kemudian menuduh bahwa tidak mungkin orang memperjuangkan value saja, nilai saja. Saya tidak mengatakan seperti itu, yang saya tanyakan justru malah kemudian konfirmasi dari pernyataan Anda. Terkesan begitu. Nah, karena itu saya katakan sama Aiman, kalau ditanyakan kepada saya,
values. Tapi kan saya tidak bisa mengontrol kepala masing-masing orang, Din Samsudin kah itu, Gatot Nurmantio kah. Bung Refli, tadi saya tanyakan kepada sebagainya. Anda, Ya. bukan hanya soal Anda, tapi soal kami. Apakah betul hanya memperjuangkan value? Dan Anda katakan betul. Oleh karena itu, saya menanyakan kepada Prof. Kiki. Dan itu sudah ada, ya kan? Gitu. Kenapa kemudian Anda keberatan? Saya juga bingung ini. Saya tanya ke Prof. Kiki. Enggak keberatan, karena cara Anda mempertanyakan itu seperti... Apa yang salah dengan pertanyaan saya? Oke, baiklah. Panjang. Saya ingin coba kemudian ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Anda, Bung Refli, bahwa nggak ada yang lain kok, hanya value. Perbedaan kepentingan itu biasa, tapi hanya satu yang diperjuangkan, nilai. Itu kan bagi Refli. Bagi Din Samsudin kan lain lagi. Bukan hanya Tadi disampaikan kami kok, semua bukan hanya Bung Refli aja. Lah iya, maksud saya kalau satu kelompok itu, tadi kan saya menyebut dengan istilah fragmented. Ya. Kalau dia fragmented, ada fragmentasi, itu ada yang memperjuangkan value, ya nggak apa-apa, biar bagus gitu loh. Tapi kan ada juga yang memperjuangkan kekuasaan, ada yang memperjuangkan kepentingan ekonomi. Siapa kita buka di sini, Bung Prof. Kiki? Mumpung ada Bung Refli, biar langsung bisa dijawab. Begini, gini. Nanti Bung Refli, nanti saya akan berikan kesempatan Anda, saya janji. Silakan Prof. Kiki. Siapa? Loh, kita buka di kalau sini. yang kekuasaan kan jelas. Ada Din Samsudin, sudah berkali-kali pengen jadi wapres, pengen jadi presiden. Oke. Jalur politik salah. Lalu ada Gatot jelas vying for power kok. Semua orang tahu dan terbuka. Bagaimana mau jadi presiden kalau tidak terbuka? Tapi apa salahnya? Orang punya keinginan untuk berkuasa kan nggak salah. Nggak salah, makanya saya bilang banyak. Ada yang pengen berkuasa, ada yang pengen cuman duitnya aja, ada yang values aja, ya nggak masalah gitu loh. Ada pengen uangnya aja, jadi gimana logikanya? Lah, kalau kita punya bisnis lalu langkah-langkah Jokowi mengganggu kan ya pasti kita marah lah. Oke. Kasus petrol, kasus yang lain-lain. Kan nggak ada petrol, nggak ada di kami. Udah dibubar juga. Enggak, maksud saya konteks kepentingannya gitu. Yakin Anda petrol nggak ada gitu di kami. Yakin Anda nggak ada. Jangankan di kelompok politis yang karakternya sangat politis seperti itu. Di media massa aja ada kok. Ayo. Sekarang kita petakan nah. Mungkin Kompas saja yang agak-agak tidak terkontaminasi. Yang lain kan kita tahu berapa saham milik siapa gitu. Enggak sama. Bung Refli, saya janji kepada Anda, silakan. Ini menghindar nih. Aiman menghindar. Refli suruh jawab. Enggak. Ya, Anda sudah sebutkan hanya Kompas tadi ya. Saya nggak tahu kemudian yang lain. Silakan, Bung Refli. Yang lain, tolong sebutkan pemilikan sahamnya. Refli tahu kok. Terus Anda bilang nggak punya kepentingan. Punya kok kepentingan. Nah, ceruk itu yang diambil Kompas. Jadi Kompas juga punya kepentingan naikin rating. Kan itu aja. Aiman, balik ke saya dong. Silakan, Bung Refli. Jadi, ini kan enak kan. Kita seru biar diskusi. Begini. Saya mengatakan ada hal-hal yang bisa kita kontrol ya. Kita kan harus profesional melakukan judgment. Ketika ditanyakan kepada saya, apa kepentingan Refli Harun? Values, nilai. Saya garanti 100% tidak ada kepentingan kekuasaan, ambisi politik dan lain sebagainya di diri Refli Harun. Oke, yang lain? Kalau ditanyakan kepada kami, ya, kami sebagai organisasi sudah mengeluarkan deklarasi. Deklarasinya itu bisa dibaca, bisa dilihat. Jati diri kami bisa dibaca, bisa dilihat. Termasuk 8 tuntutan, presidensial threshold dihapuskan, termasuk juga terakhir adalah mendukung gerakan buruh dan mahasiswa untuk menuntut undang-undang Ciptaker. Itu jelas sikap kami semua. Tapi kalau Anda tanyakan, apa di balik kepala Gatot Nurmantio, apa yang ada di bawah kepala Din Samsudin, it is not my business. Saya nggak akan tahu menjawabnya. Begitu kira-kira. Jadi kalau ada apa-apa ya itu urusan pribadi, jangan disangkut-sautkan ke kami. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Iya, sama sulitnya saya mengetahui apa yang ada di pikiran Pak Presiden Jokowi ketika melihat korban mahasiswa gara-gara Undang-Undang Ciptaker. Kan kita tidak tahu. Dia diam, dia ke Kalimantan Tengah misalnya, lebih melihat peternakan bebek misal ini ya. Lalu baru kemudian melakukan statement politik setelah 2 hari berselang, bahkan bukan 2 hari berselang. Nah, saya kan tidak juga bisa menilai apa yang ada di pikiran Pak Jokowi
Sama seperti saya tidak bisa memilih apa yang ada di pikiran Gatot Nurmantio dan Din Samsudin. Meskipun saya bisa membaca this is my pikiran Anda point. karena Anda sudah mengatakan bahwa hanya iblis yang membuat undang-undang begini. Hah? Iya, kalau undang-undang Yang membuat undang-undang kan pemerintah termasuk Pak Jokowi. Jadi Anda tahu pikiran Pak Jokowi. Saya nggak tahu nih apakah kemudian ini Anda kaitkan ke presiden, ke DPR atau yang mana? Saya senang nih sama Aiman nih, mulai menggiring lagi dia. Saya pertanyaan saya jelas ini karena Anda menyatakan ini Bung Refli. Anda Jadi, saya nggak akan kemudian bisa memaksakan Anda untuk menjawab. Iya, kalau kita lihat poin-poin yang disampaikan KSPI kan begini. Aiman harus tahu nih. Jadi video saya disimak semua enggak? Berapa menit itu? Jangan-jangan cuma potongan videonya aja yang disimak. Pernyataannya jelas, hanya iblis yang membuat undang-undang begini. You are a professional journalist. Kalau menanyakan... Saya konfirmasi, apakah Anda mengatakan seperti itu, Bung Refli? Oh iya. Baik, Kan Anda cukup jelas. konteksnya. Terima kasih atas konfirmasinya. Anda menghindar lagi. Silakan, saya berikan kesempatan. Sebelum saya kemudian ke Bung dari KSP, Bung Doni Gahral. Yang susah nih Aiman nih kayaknya nih. Anda tidak mau menjawab, saya berikan kesempatan, Bung Refli. Oke. Thank you very much. Thank you. Terima kasih. Oke, Bung Doni silakan. Ya saya sudah jawab apa ini? Silakan apa? Pertanyaan saya tadi pernyataan dari Bung Refli yang sudah diiyakan oleh Bung Refli, hanya iblis yang membuat undang-undang begini. Baik, iblis atau malaikat itu yang menentukan nanti adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi kita beradu akal sehat di Mahkamah Konstitusi, benarkah bahwa pasal-pasal ini buatan iblis atau buatan malaikat untuk kesejahteraan rakyat? Kan itu, ya, bukan adu otot di lapangan, ya. Dan saya ingin nambahkan bahwa konsorsium kepentingan itu biasa, ya, dalam sebuah masyarakat demokratis gitu. Dan sah-sah saja ketika ada ambisi kekuasaan, tapi ya ada mekanisme namanya pemilihan umum, ya 5 tahun sekali gitu. Ya, artinya kalau nilai-nilai itu ingin dijalankan, ya maka harus ada kaki yang namanya kekuasaan. Kalau nggak tinggal di kertas kan begitu. Jadi nilai tinggal nilai kecuali dia dijalankan dari platform kekuasaan. Ada mekanismenya namanya pemilihan umum. Iya. Ya, jadi itu sah-sah saja. Kita tunggu nanti 2024 ya bagaimana kontestasi terjadi. Tapi sekarang yang kita bincangkan di sini adalah demonstrasi yang berujung anarkis. Apa kaitan demonstrasi dengan 2024? Kok Anda menyinggung 2024, Bung Doni? Tadi kita bicara ini kan bahwa ada kelompok kepentingan Oke. yang beragam yang fragmented dan politis begitu. Saya mengatakan itu sah-sah saja. Ya. Nah, kalau memang nilai-nilai itu ingin diperjuangkan, maka perjuangan politik. Ada mekanisme namanya pemilihan umum nanti. Kalau menang, rebut kekuasaan, jalankan nilai-nilai itu. Kan begitu. Nah, sekarang kan tinggal sebagai kelompok penekan. Ya, itu sah. Ya. Tapi kalau kita bicara demonstrasi kemarin, ya tidak ada kaitan dengan kami sama sekali nih. Ya, ada kelompok mahasiswa, kelompok buruh, dan kelompok lain. Dan kelompok lain ini yang kemudian ya ditenggarai ada dalangnya. Ya, dalang di mana-mana kan tidak kelihatan. Kalau kelihatan dia wayang. Kan begitu. Nah, siapa dalangnya sedang diusut, begitu. Ya, tapi ketika ini diusut, segala spekulasi politik, ya, itu kita tahan dulu, ya, karena kita harus tahu secara terang benderang siapa, bagaimana, dan apa motifnya. Nah, soal kami itu soal lain, gitu. Jadi saya harus memisahkan ini, begitu. Ya, jadi kalau kami soal lain, adalah konsorsium kepentingan yang sah dalam demokrasi. Iya. Ada mekanisme pemilu kalau memang mau jadi partai, rebut kekuasaan dan jalankan nilai-nilai itu di 2024. Tapi sekarang tetap jadi kelompok kepenekan, kita terima segala masukannya, kita hargai, ya, dan itu ekspresi politik yang sah dalam demokrasi. Saya nggak tahu Anda memisahkan bahwa demo dengan kami jangan disatukan, tapi Anda menyinggung soal 2024. Saya nggak tahu maksudnya apa. Bukan, kalau anak sekarang bilang kode keras. Kalau bukan kode keras, kalau kami itu ya organisasi, sebuah konsorsium kepentingan saya sebut yang memang punya ya nilai-nilai yang ingin dijalankan dalam platform politik, itu sah. Tapi demonstrasi kemarin saya tidak ada sangkut paut dengan kami. Itu ada anarki dan itu bukan demokrasi gitu loh. Jadi jalan kami, jalan demokratis
tapi jalan anarki itu bukan jalan demokratis. Baik, baik. Terakhir, Bung Refli, saya ingin sebelum nanti saya ke Prof. Kiki, saya ingin saya berikan kesempatan terakhir terkait dengan pernyataan Anda. Mungkin saya berikan kesempatan 1 menit, silakan. Panjang loh, Bung Refli. Saya pernyataan yang mana? Pernyataan soal undang-undang tadi. Wah, itu lihat videonya saja. Kan video itu kan video yang panjang. Saya berikan kesempatan 1 menit. No. Saya justru mengapresiasi pernyataan Doni Gahral Adian ya, yang justru jauh lebih bijaksana ketimbang Aiman Wicaksono. Iya, Doni bilang ini kelompok kepentingan dalam demokrasi boleh. Cuma saya agak garis bawahi sedikit. Pergantian kekuasaan itu ada 3 jalan menurut konstitusi dan sama sahnya. 1 melalui pemilu, 2 melalui pengunduran diri seperti Pak Harto, 3 melalui impeachment seperti Gus Dur dan Bung Karno tahun 67. Dan itu adalah jalan konstitusional yang sudah pernah kita laksanakan. Yang paling penting adalah sesuatu itu tetap di koridor konstitusi. Sepanjang dia di koridor konstitusi, bagian dari kegiatan konstitusional, maka itu sah. Termasuk juga sah menuntut sesuatu dalam kepemimpinan nasional misalnya. Yang tidak boleh itu Anda melanggar hukum. Kalau Anda melanggar hukum, misalnya menyuruh orang anarkis, nah itu tidak boleh. Jadi termasuk saya juga sah kemudian untuk memberikan kesempatan orang untuk mengesankan apa saja. Ketika juga kemudian ada salah satu yang kemudian diperiksa, maka kemudian yang lain menyatakan tidak terlibat, itu juga sah juga. Tapi bagaimana kemudian proses perkembangan penyelidikan selanjutnya, tentu nanti kita akan lihat perkembangan di depan. Silakan Bung Prof. Kiki, terakhir. Gini ya, unjuk rasa itu kan sah di mana-mana, sah di Inggris kita kenal ada Hyde Park, yang biasa orang demo segala macam. Di Thailand itu demo itu seperti piknik. Nah, di Indonesia demo yang ke Jakarta itu bagi banyak buruh juga merupakan piknik gratis. Gitu. Dia tidak tahu bahwa piknik gratis itu dibayang-bayangi oleh hantu, iblis, dan saudara-saudaranya dalam bentuk COVID. Ya. Saya nggak terbayang itu. Kalau 1:56 potensi penularannya, ada berapa ribu orang akan tertular. Lalu yang kedua, dibayang-bayangi oleh semua kepentingan yang lain, termasuk kepentingan orang yang senang ngelempari molotov. Ngelempar molotov itu nggak mudah loh. Dulu ada satu jenis minuman yang botolnya pas kalau kita pegang, minuman itu udah nggak ada sekarang. Kalau 98 paling banyak itu. Saya lihat kemarin, botolnya apa itu? Ternyata? Botol-botol yang keras seperti itu hanya bisa meledak dengan baik dan membakar satu terminal kalau cara ngelemparnya seperti granat. Kalau melempar biasa, nggak bisa. Anda mengatakan bahwa yang kemarin itu pasti ada pernah latihan sebelumnya. Kalau nggak mau disebut terlatih. Ya lihat aja yang ketangkep itu tangannya. Tangannya gekar-gekar semua seperti itu. Tinggal kemudian kita tunggu nanti penuntasannya. Karena kita tahu bahwa waktu kerusuhan di Bawaslu, kemudian Undang-Undang KPK, ada yang menerima uang tapi kemudian yang memberi uang selalu gelap. Kita akan tunggu. Tentu kita akan kawal ini supaya ini bisa tuntas. Jangan kemudian hanya menunjuk tapi kemudian selesai begitu saja. Terima kasih Prof. Kiki. Baik, nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Prof. Kiki, Hermawan Sulistyo, Bung Refli Harun tetap semangat. Dan juga Bung Doni Gahral Adian dari KSP. Selamat malam.